Hai pemirsa, kembali lagi di channel Klise Film, channel yang mereview film-film terkenal sesuai dengan permintaan Anda. Oke, di video kita kali ini kita akan mereview film bergenre fiksi kriminal yang menceritakan seorang pemuda polos, lugu, dan memiliki gangguan kegelisahan yang berlebih. Pemuda tersebut selalu menjadi bulan-bulanan atasannya dan juga teman-temannya. Bahkan pacarnya sendiri diselingkuhi oleh teman sekantornya. Namun semua kejadian itu berubah hanya dalam waktu singkat ketika dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang mencoba menyelamatkan hidupnya dari percobaan pembunuhan. Mengapa pemuda lugu seperti itu bisa menjadi sasaran pembunuhan, dan siapakah sebetulnya pemuda yang culun itu? Kita akan review film selengkapnya bersama-sama. Don't go anywhere. Sent sheep to kill a wolf. They were just the decoys. Cerita dimulai dari sebuah kantor yang di dalamnya ada pesta ulang tahun. Terlihat seorang pemuda tampan, pendiam, dan juga culun, namanya Wesley. Wesley merupakan karyawan yang penurut dan juga selalu dibully. Sampai-sampai pacarnya sendiri diasal oleh teman karibnya. Scene berpindah di mana terlihat seorang bapak-bapak keren ala James Bond memasuki sebuah gedung dan seperti sedang menyelidiki sebuah kasus. Ketika pria itu membahas dengan seorang wanita, tiba-tiba ternyata pria tersebut adalah incaran seorang pembunuh handal yang sudah menduga akan berdiri di tempat yang ada tanda silangnya. Headshot dong, dari jarak yang sangat-sangat tidak terlihat. Relax. Never sent sheep to kill a wolf. They were just the decoys. Wesley tinggal di sebuah kawasan kumuh di dekat rel kereta api. Hampir setiap hari dia dan pacarnya dibangunkan oleh suara kereta yang melintas. Di kantor, Wesley selalu mendapat tekanan dari atasannya dan harus selalu ketergantungan dengan obat penenang. Malamnya, Wesley pergi ke minimarket. Di sana dia merasa diikuti oleh seorang yang tidak dikenal. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Fox. Fox memberitahu Wesley bahwa ayahnya telah terbunuh dalam sebuah misi dan pembunuhnya kini mengincar Wesley. Tapi Wesley masih sedikit bingung. Ketika Fox memberitahu Wesley tentang ayahnya, tiba-tiba baku tembak di antara keduanya tidak bisa dihalangi. Sampai-sampai Wesley pun keluar dan terus diikuti oleh pria yang tadi. Ketika Wesley hampir tertabrak mobil, untungnya Fox segera memutar dot G merahnya sambil membuka pintu dan Wesley pun selamat. Wow. Wesley pun berhasil kabur bersama Fox setelah terjadi kejar-kejaran dan baku tembak di antara mereka. Wesley yang pingsan saat baku tembak tadi diajak ke tempat perkumpulan atau geng atau sekte lah yang mereka namai dengan persaudaraan. Setelah Wesley siuman dari pingsannya, dia bingung dan tidak tahu di mana dia berada. Sampai akhirnya dia disuruh untuk menembak 3 ekor lalat dan berhasil dong. Dengan semua kegelisahan yang dialaminya, dia diberitahukan tentang ayahnya oleh ketua kelompok itu yang bernama Sloan. Ternyata ayah Wesley dulunya adalah salah satu dari kelompok persaudaraan itu yang bertugas menjalankan misi untuk membunuh seseorang.
Wesley yang diberi senapan milik ayahnya langsung kabur dan dia tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya lagi. Sempat dikira mimpi, ternyata beneran. Akhirnya dia pergi ke kantor seperti biasa. Di kantor, Wesley seperti menemukan jati dirinya, dimulai dari ketika dia disapa teman karibnya dan akhirnya dia berani melawan atasannya yang gualak itu. Hingga sedikit memberi pelajaran kepada teman karibnya yang kurang ajur itu. Hehehe, berani-beraninya ente sama gue. Akhirnya Wesley bergabung dengan kelompok persaudaraan tersebut. Di tempat perkumpulan itu, dia diajak berkeliling ke ruang-ruangan yang ada di sana, dan Wesley pun diberikan sedikit latihan fisik. Why did you come here, Wesley? Well, you brought me. How many punches did the repairman throw before he was cut? He was so. Come here. Come here. Sebagai pemulihan, dia diterapi parafin bath oleh seseorang, sebut saja Asep. Parafin bath yaitu berendam di air lilin agar mempercepat proses penyembuhan dan relaksasi jaringan lunak pada tubuh. Terapi ini beneran ada loh. Setelah itu dia diajarkan menembak target dengan membelokkan pelurunya. Mungkin nggak ya? Selain itu juga dia diajarkan untuk bertahan di segala kondisi. Dan sampai pada suatu hari, Asep yang selesai memparafin Wesley memberitahukan sebuah penemuan barunya yang akan dia pakai untuk adegan terakhirnya. Adegan terakhir Wesley maksudnya ya. Wesley yang terus-terusan digenjot fisik dan mentalnya akhirnya mulai memberanikan diri dan menghajar melibas semua rintangan yang harus dia lewati setiap hari. Sampai akhirnya dia diberikan tantangan yang paling mustahil tadi, yaitu membelokkan peluru untuk mengenai sasaran yang tepat. Dan akhirnya Wesley pun berhasil. Dengan targetnya adalah Fox. Misi pertama pun diberikan kepada Wesley. Target nama yang didapat dari sebuah rajutan benang yang disusun melalui sebuah kode binari yang akan membentuk sebuah nama. Nah, nama inilah yang menjadi target selanjutnya. What does it say? It's a name. Come out of a necessity, Wesley. Might forge stability out of chaos. Wesley harus membunuh target yang ada di dalam gedung dari kereta yang sedang berjalan, tapi Wesley melewatkannya. Akhirnya, sesuai misi dari kelompok persaudaraan itu ialah untuk menyeimbangkan dunia dengan mengorbankan orang yang dianggap akan membawa perubahan negatif. Keesokan harinya, dengan bujukan dari Fox, Wesley membunuh target itu dengan sangat leganya. Begitupun keesokan harinya, dan terus seperti itu, dia sangat senang menjalankan misi itu. Sampai pada suatu malam, setelah dia datang ke rumah lamanya untuk mengambil senapan, dia bertemu kembali dengan pria yang ingin membunuhnya dulu. Sampai-sampai terjadi adegan kejar-kejaran di antara mereka. Ketika Wesley sedang mengendap-endap mencari pria itu, tiba-tiba Asep nongol dari belakang dan langsung didor oleh Wesley yang mengira itu adalah pria yang mengikutinya. Asep pun tewas dan Wesley juga terkena tembakan di bagian lengannya. Tiba-tiba Wesley sudah terbangun di pemandian dan mengambil peluru yang ada di lengannya. Peluru yang digunakan bukan peluru biasa dan Wesley pun berniat untuk bertemu dengan pembuatnya. Setelah Wesley pergi untuk bertemu dengan pembuat peluru itu, Sloan memberikan target selanjutnya kepada Fox dan ternyata adalah Wesley sendiri.
Setelah bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bernama Pegworthy, Wesley akhirnya memaksa kakek itu untuk mempertemukannya dengan seorang yang telah membuat peluru itu di sebuah stasiun kereta. Wesley dan Fogg yang sedang mengintai dari jarak jauh melihat kakek itu kabur dan langsung mengejarnya. Di tengah pengejarannya, Wesley kembali bertemu dengan pria misterius itu dan langsung mengejarnya sampai di dalam kereta. Fogg yang ketinggalan kereta tidak ingin meninggalkan Wesley jauh-jauh, mencoba mengejar kereta tersebut dengan menggunakan mobil dan langsung menancapkan mobil tersebut ke badan kereta. Memang Fox ini wanita yang barbar. Sampai di akhir pengejarannya, kereta itu pun anjlok dan jatuh di sebuah jurang. Wesley yang hampir jatuh tangannya dipegang oleh pria misterius itu, dan langsung Wesley menembaknya. Sebelum Wesley menembak lagi, pria itu berbicara kepada Wesley bahwa dia adalah ayahnya. Dan Wesley disuruh untuk keluar dari kelompok sesat itu. Sebelum pria itu berbicara lagi, dia pun sudah tewas. Fox yang berada di belakang Wesley mengatakan yang sebenarnya bahwa Wesley merupakan target yang harus dibunuh selanjutnya. Wesley pun menyesal dan terjun bersama ayahnya. Scene berpindah ke tempat lain di mana Wesley melakukan terapi lilin lagi, tapi tempatnya bukan di kelompok persaudaraan yang tadi, melainkan di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah ramanya. Ternyata di sana ada kakek-kakek si pembuat peluru yang aneh itu. Kakek tersebut menjelaskan kepada Wesley bahwa sebenarnya ayahnya selalu memantau Wesley dan tidak ingin Wesley menjadi anggota kelompok sesat itu. Ketika di minimarket dulu, ternyata ayahnya ingin menyelamatkan Wesley dari Fogg yang telah memperdayainya. Sloan began manufacturing target. And he was going to do something about it on his own, right? But Sloan him a target. Wesley berkeliling rumah dan melihat jaket peninggalan ayahnya. Dia tidak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia di mana ruangan tersebut merupakan ruang rencana ayahnya untuk melakukan penghancuran tempat kelompok persaudaraan tersebut. Dan akhirnya Wesley yang dengan pemberani melakukan tugas tersebut. Dengan bantuan tikus, Wesley akan menghancurkan tempat kelompok itu. Kok tikus ya? Jadi begini, ketika di tempat persaudaraan itu, dia sempat melihat percobaan tikus yang dijadikan media untuk meletakkan bom kecil berdaya ledak besar, dan ternyata itu merupakan penemuan ayah Wesley yang akan digunakannya untuk menghancurkan tempat persaudaraan tersebut. Wesley pun gercep ke minimarket untuk membeli selai kacang dan dia mencampurnya dengan sedikit bahan peledak. Setelah itu dia datang ke tempat sampah di mana itu merupakan sarangnya tikus. Tikus pun naik ke truk sampah yang sudah disiapkan Wesley. Keesokan harinya, dia tanpa babi bu langsung datang ke tempat persaudaraan itu dengan menggunakan truk yang sudah penuh dengan tikus berbahan peledak. Dengan mendobrak pintu utama, Wesley yang bertahan walaupun dihujani dengan peluru oleh kelompok itu. Dia langsung membuka bagian belakang truk dan semua tikus masuk ke ruangan yang ada di sana.
Beberapa saat kemudian, akhirnya tikus itu pun meledak. Pada saat yang sama, Wesley masuk dengan percaya diri dan menembaki semua kelompok yang ada. Walaupun peluru habis, Wesley dengan baik bisa menghadapi anak buah kelompok itu. Sampai Wesley berada di tempat pemotong daging dan sempat mendapatkan perlawanan berat di sana. Wesley yang sekarang bukanlah Wesley yang dulu, dan akhirnya dia melawan tukang daging itu dengan sedikit pertarungan. Dan tukang tersebut tewas. Akhirnya Wesley bisa masuk ke ruangannya Sloan, di mana di sana dia sudah dihadang oleh beberapa orang, termasuk Fox. Wesley yang bertemu dengan Sloan langsung menjelaskan kepada semua orang bahwa Sloan merupakan salah satu target dari rajutan benang tersebut. Ketika namanya muncul, dia mulai merahasiakannya dan mencari target-target sendiri demi keuntungan pribadinya. Sloan yang selalu dengan aktingnya yang ciamik menjelaskan bahwa sebetulnya semua orang yang ada di ruangan itu merupakan target dari rajutan benang. Wesley pun mengajak semua orang untuk tidak lagi percaya dengan rajutan benang dan membunuh Sloan. Dan Sloan pun pergi. Tapi Fox yang masih memiliki hati nurani dengan skill membelokkan pelurunya, dia menembak seluruh orang yang ada di sana dengan satu peluru saja, kecuali Wesley. Wesley yang keluar mencari Sloan, ternyata Sloan sudah kabur entah kemana. Wesley yang pulang dengan tangan hampa kembali melihat isi rekeningnya dan tara, kosong lagi. Assassin. Akhirnya dia pulang dan keesokan harinya terlihat Wesley yang sudah bekerja kembali. Udah sehat Wesley-nya. Tiba-tiba datang Sloan yang mendodongkan pistol dari alat berakang. Sloan yang datang dengan pedenya menodongkan pistol dan berkata masih mencoba mencari tahu siapa dirimu. Ketika berbalik, dari belakang saja yang kelihatan seperti Wesley, tapi dari depan mah bukan. Ternyata tempat Sloan berdiri itu merupakan target di mana Wesley akan menembak dari jarak jauh, persis seperti yang ayahnya lakukan dulu, seperti di awal film. Dan film pun tamat dengan kematian Sloan. Bagaimana itulah tadi review film yang berjudul Wanted. Banyak terdapat adegan-adegan yang menegangkan yang bisa kalian simak. Sedikit pesan moral dari film ini yaitu jangan pernah meremehkan seseorang, karena siapa tahu orang yang kita remehkan dulu akan menjadi raja di kemudian hari. Oke, like dan share jika kalian suka, subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tidak ketinggalan review-review film seru selanjutnya. Terima kasih.